Bekerja sambil belajar menjadi fenomena yang semakin umum di kalangan pelajar dan mahasiswa, khususnya di era digital saat ini. Hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti keuntungan ekonomi, keinginan untuk mandiri secara finansial, hingga kebutuhan akan pengalaman kerja sejak dini untuk meningkatkan daya saing. Di tengah dinamika tersebut, muncul sebuah pertanyaan. Apakah bekerja sambil belajar itu merupakan tantangan atau justru sebuah peluang yang menjanjikan? Definisi dan bentuk. Bekerja sambil belajar merujuk pada aktivitas seseorang yang menjalani pekerjaan sambil tetap terdaftar sebagai pelajar atau mahasiswa di institusi pendidikan formal. Aktivitas ini bisa berbentuk pekerjaan paruh waktu di tempat seperti kafe atau toko, magang profesional di perusahaan, pekerjaan freelance secara daring, hingga usaha kecil-kecilan yang dijalankan sendiri. Setiap bentuk pekerjaan ini memiliki tantangan dan manfaat yang berbeda, tergantung pada jenis pekerjaan serta sejauh mana individu mampu menyesuaikannya dengan beban akademik. Selanjutnya, tantangan dalam bekerja sambil belajar. Bekerja sambil belajar bukanlah hal yang mudah. Tantangan pertama yang sering dihadapi adalah manajemen waktu. Mahasiswa harus mampu membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, tugas akademik, serta kebutuhan pribadi seperti istirahat dan bersosialisasi. Keterbatasan waktu ini kerap membuat jadwal menjadi padat dan melelahkan. Selain itu, bekerja sambil belajar beresiko menyebabkan penurunan prestasi akademik. Ketika energi dan perhatian lebih banyak tercurah untuk pekerjaan, fokus terhadap pelajaran bisa berkurang. Akibatnya, tugas kuliah bisa tertunda atau dikerjakan dengan hasil yang kurang maksimal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi nilai dan bahkan kelulusan. Keseimbangan hidup juga menjadi tantangan tersendiri. Waktu untuk beristirahat, bersantai, dan membangun relasi sosial menjadi terbatas, karena dapat menimbulkan stres dan kelelahan. Beberapa mahasiswa juga menghadapi tekanan ganda, baik dari kampus yang menuntut prestasi akademik, maupun dari tempat kerja yang menuntut tanggung jawab profesional. Peluang dalam bekerja sambil belajar. Di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Salah satu peluang utamanya adalah mendapatkan pengalaman kerja sejak dini. Pengalaman ini sangat berharga karena dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja setelah lulus. Mereka menjadi lebih terbiasa dengan lingkungan profesional dan memiliki bekal nyata yang bisa ditampilkan dalam CV atau portofolio. Selain itu, mahasiswa dapat mengasah berbagai keterampilan non-akademik seperti komunikasi, tanggung jawab, kemampuan adaptasi, serta pengelolaan waktu dan stres. Keterampilan ini sangat dibutuhkan di dunia kerja dan seringkali tidak diajarkan secara langsung di bangku kuliah. Bekerja sambil belajar juga membuka peluang untuk mandiri secara finansial. Mahasiswa bisa membantu meringankan beban orang tua, menabung, atau memenuhi kebutuhan pribadi tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dukungan keluarga. Hal ini tidak hanya memberikan rasa tanggung jawab, tetapi juga membangun kemandirian dan kedewasaan dalam mengelola keuangan pribadi. Faktor penentu keberhasilan. Keberhasilan dalam menjalani kegiatan bekerja sambil belajar sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Manajemen waktu yang baik memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan tugas akademik dan pekerjaan secara seimbang. Pemilihan jenis pekerjaan yang fleksibel dan relevan dengan bidang studi juga membantu mengintegrasikan pengalaman kerja ke dalam pembelajaran. Selain itu,
Komunikasi terbuka dengan dosen dan atasan mengenai jadwal dan tanggung jawab sangat penting agar tidak terjadi benturan kepentingan. Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar juga menjadi kekuatan yang signifikan dalam menjaga semangat dan kesehatan mental selama menjalani dua peran sekaligus. Sebagai contoh, seorang mahasiswa desain komunikasi visual yang bekerja freelance sebagai desainer grafis justru mengalami peningkatan portofolio dan mendapat tawaran kerja setelah lulus karena hasil kerjanya dikenal luas di media sosial. Sebaliknya, mahasiswa jurusan ekonomi yang bekerja malam hari di restoran seringkali merasa kelelahan dan mengalami penurunan prestasi akademik karena kurang tidur dan tekanan mental. Studi kasus ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan, waktu kerja, dan relevansi dengan studi sangat mempengaruhi hasil akhir dari pengalaman bekerja sambil belajar. Simpulan, bekerja sambil belajar memang menyimpan dua sisi, yaitu tantangan dan peluang. Tantangan akan muncul bila tidak ada perencanaan dan manajemen yang baik. Namun, jika dijalani dengan strategi dan kesadaran, pengalaman ini bisa menjadi peluang besar untuk pengembangan diri dan kesiapan karir. Keputusan untuk bekerja sambil belajar harus dibuat secara bijak dengan mempertimbangkan kondisi pribadi, tujuan jangka panjang, dan dukungan yang tersedia. Berikut beberapa pertanyaan. Bukankah tantangan terbesar justru datang dengan peluang terbesar? Apakah mungkin kita berkembang tanpa pernah merasa kewalahan? Siapa bilang harus memilih antara belajar dan bekerja? Jika keduanya bisa saling melengkapi.